Kaila, Irin, Zakia, Ziva. Berarti hari ada semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Anak-anak, minggu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang kitab Allah. Kita pada pembelajaran yang ketujuh ini kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kemarin kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah. Kita ulangi ya pembelajaran minggu kemarin ya. Iman itu artinya apa, anak-anak? Percaya. Kalau iman kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Yang bisa angkat tangan. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Nah, coba kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Ada 4. Apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nah, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Itulah keempat kitab yang wajib kita imani atau yang wajib kita percaya. Ya. Nah, kemarin anak-anak apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah apa saja? Kemarin ciri-cirinya selalu berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam kitab. Kemudian apa lagi? Angkat tangan, ayo juga apa? Iya, bersikap optimis dalam menjalani kehidupan. Ada lagi yang ketiga apa lagi? Fadil atau Fadil? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa kalian pernah nggak membaca Al-Quran di rumah atau di ngaji? Pernah ya? Pasti hampir setiap hari kalian membaca Al-Quran. Nah, seberapa sering kalian membaca Al-Quran? Setiap hari ya, kalian bisa membaca Al-Quran ketika di mandi, di TPQ, di rumah pun kita bisa membaca Al-Quran. Berarti kalian sering ya membaca Al-Quran ya? Sering. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Senang. Selain itu apa lagi anak-anak? Hati menjadi tenang. Iya, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, menjadi damai. Nah, itu yang biasa kita rasakan ketika kita membaca Al-Quran. Berarti kita harus sering membaca Al-Quran. Nah, pada minggu ini atau pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu poin atau subbabnya adalah akibat tidak menghayati kitab-kitab Allah. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengimplementasikan
kita Allah. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, kita akan membahas pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, kitab Allah yang wajib diimani. Dan yang ketiga, dalil beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Beriman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab Allah yang wajib diimani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kitab Zabur disebut juga kitab Mazmur. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran termasuk kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari akhir. Al-Quran akan dijaga oleh Allah sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Anak-anak tadi sudah melihat video sumber belajar. Nah, coba apa yang kalian tangkap, apa yang kalian bisa pahami dari video sumber belajar tadi? Ayo, angkat tangan. Apa Fadil? Cara beriman kepada Allah. Cara beriman kepada
kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita, tugas kalian itu adalah mengerjakan soal dengan kuisis berbasis paper model. Apa itu? Nah, jadi nanti anak-anak akan Bu Nurul kasih kode QR atau barcode. Setiap siswa nanti akan mendapatkan lembar kertas ini. Jadi nanti Bu Nurul akan menampilkan soal di layar. Nah, soal itu kalian baca. Setelah itu kalian jawab dengan memutar kode QR atau barcode ini diputar sesuai dengan jawaban kalian. Misalkan jawabannya A, maka putar yang A. Tunjukkan nanda kedepan seperti ini ya. Nanti Bu Nurul akan men-scan atau membarcode jawaban masing-masing dari kalian. Ya. Nanti akan muncul di layar jawaban yang B yang benar ada berapa anak, yang salah ada berapa anak, nanti akan muncul. Dari sini anak-anak kira-kira paham nggak dengan cara kalian mengoperasikan ini barcode-nya? Paham. Kalau paham akan Bu Nurul beri kalian barcode satu persatu, mulai dari absen 1. Ayo silakan ke depan. Absen 1, absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, absen 7, absen 8, absen 9, absen 10, absen 11, absen 12, absen 13. Nah, sudah mendapatkan kode QR semua ya anak ya? Jadi nanti ketika kalian itu membarcode atau menunjukkan jawaban jangan sampai tertutup oleh tangan kalian, karena nanti tidak akan terbaca jawaban kalian ya. Harus barcode-nya jangan tertutup oleh apapun ya, agar nanti bisa terbaca. Sudah siap? Kalian sudah soalnya kalian jawab dan kalian sesuai dengan jawaban kalian. Akan mulai. Kalau sudah menemukan jawaban langsung putar jawaban kalian. Akan cepat.
optimis menjalani kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hidupnya terarah menuju kebaikan dan masih banyak lagi ya. Yang selanjutnya, manfaat orang yang beriman kepada kitab Allah, yaitu diantaranya memperkuat keimanan kepada Allah. Yang kedua, memiliki petunjuk, ya, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Yang selanjutnya yaitu memiliki mengenal ya ajaran kehidupan di masa lampau dan di masa yang akan datang dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, dianggap orang yang tidak